Sebelum memulai ibadah kita, saya akan membacakan warta lisan kita pada hari ini, Minggu 18 Oktober 2020. Ucapan selamat datang. Kami Majelis Jemaat GKI Cibadak mengucapkan selamat datang pada seluruh jemaat dan simpatisan yang hadir dalam kebaktian umum pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang saudara untuk turut serta dalam kegiatan di GKI Cibadak. Dan apabila saudara ingin menjadi anggota jemaat GKI Cibadak, harap menghubungi Majelis Jemaat di ruang konsistorium. Kebaktian minggu ini 18 Oktober 2020 dilayani oleh saudara Mudi Tiko Pradana, SSI Teol. Kebaktian minggu depan 25 Oktober 2020 akan dilayani oleh saudara Mudi Tiko Pradana, SSI Teol. Selama ibadah onsite di gedung gereja, lektor dan kolektan ditiadakan sehubungan dengan protokol kesehatan terkait COVID-19. Persekutuan rumah tangga. Berdasarkan surat edaran dari BPNSW Jabar dan himbauan dari pemerintah untuk menerapkan social distancing terkait wabah virus COVID-19, maka persekutuan rumah tangga GKI Cibadak akan ditiadakan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Majelis Jemaat. Protokol COVID-19. Berikut akan dibacakan protokol ibadah pada saat pandemi COVID-19 di GKI Cibadak sebagai berikut. Menduduki kursi jemaat yang tidak bertanda silang sesuai dengan nomor urut absensi masuk dan duduk di bagian kanan atau kiri dari pintu masuk sesuai dengan arahan pada saat pengisian absen. Memakai masker selama ibadah berlangsung. Tidak melakukan salam damai dalam ibadah. Jaga jarak aman dan tidak berkerumun. Setelah ibadah selesai, jemaat diharapkan untuk segera pulang ke rumah. Setelah pembacaan warta lisan, penentu akan mengambil gambar atau foto jemaat secara keseluruhan dari arah mimbar. Pembagian susu diakonia. Pada tanggal 18 Oktober 2020 akan diadakan pembagian diakonia dan program makanan tambahan berupa susu bagi anak-anak. Pada orang tua, harap memberikan data berat badan anak, tanggal lahir, dan alamat tempat tinggal, lalu mohon melaporkannya kepada bidang Kesko. Penentuan saudara Mudi Tiko Pradana, SSI Teol. Sehubungan dengan masuknya saudara Mudi ke dalam tahap orientasi, maka pada persidangan Majelis Jemaat tanggal 11 Oktober 2020 telah diputuskan pada kebaktian umum pada tanggal 8 November 2020 pukul 8 WIB akan dilaksanakan peneguhan atas diri saudara Mudi Tiko Pradana ke dalam jabatan penatua. Mohon doa dan dukungan dari semua jemaat dan simpatisan. Panitia pemilihan penatua. 1. Penatua Antonius Paul sebagai ketua, Penatua Julius Kaisar Sebayang sebagai anggota, dan Penatua Julius Mawati sebagai anggota. Demikian warta lisan hari ini. Selamat beribadah. Kebaktian kita berlangsung dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kata pembuka diambil dari Sefanya 2 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan hai semua orang yang berhati diingri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kesempatan untuk berdoa bersama. Kita berdoa. Kami hadir di hadapan-Mu kembali ya Tuhan, untuk mengakui dosa dan kesalahan kami. Kami sadar bahwa dalam menghadapi masalah hidup, kami berrelasi dengan sesama dan mengambil pilihan kami. Seringkali terselip dosa, baik sadar maupun tidak sadar. Ampunilah kami, bersihkanlah kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. NKB 19. Bila
mati persilakan. Anugerah pengampunan tersedia bagi kita yang sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 45 ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab dia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. NKB 213. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersama menyiapkan hati kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam bulan keluarga ini kami tengah menghayati bagaimana kami bisa melalui rintangan hidup, pergumulan, permasalahan kami sebagai keluarga dengan kerukunan. Untuk itu ya Bapak, pimpinlah kami, perlengkapilah kami ya Tuhan masing-masing anggota keluarga di GKI Cibadak ini dengan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami dengarkan bersama-sama. Berkatilah pula dan layakkanlah hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, supaya Engkau perlengkapi dia menyampaikan firman Tuhan ke tengah-tengah jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersama-sama memperhatikan pembacaan Injil yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya.
Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan dan memeliharanya dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengelola kekuasaan dalam keluarga. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat-sehat? Terutama yang kemarin yang habis pegel-pegel main tenis meja, gimana? Bapak Ibu sehat? Nah, itu yang jawab, itu yang kemarin main ya Bapak Ibu ya. Jadi pada bulan keluarga ini memang sedang banyak perlombaan. Jadi bapak-bapak kita tuh terlihat semakin keren, semakin ganteng, karena jadi atlet ya. Main badminton, tenis meja. Kemarin ada yang angkat kuda, itu berat sekali. Angkat benteng, itu berat. 3 ronde lagi Bapak Ibu Saudara, itu luar biasa. Nah Bapak Ibu sekalian, di hari ini kita akan memperhatikan sebuah tema yang mengelola kekuasaan dalam keluarga. Bapak Ibu, saya yakin kita semua tahu tentang Adolf Hitler ya. Yang kumisnya itu mirip Jojon ya. Nah, sebenarnya Jojon yang ngikutin Hitler karena ya duluan Hitlernya ya daripada Jojonnya. Tapi apakah si Hitler ini selucu Jojon kira-kira Bapak Ibu? Enggak ya, enggak ada lucu-lucunya sih ya. Justru dia adalah orang yang terkenal sebagai diktator, yang terkenal juga melakukan kejahatan genosida, yakni pemusnahan sebuah golongan gitu ya. Jadi satu kelompok ditumpas itu namanya genosida. Yang dia tumpas adalah orang-orang Yahudi di masa itu. Kira-kira jumlahnya sekitar 6 juta orang. Gara-gara satu orang ini Bapak Ibu Saudara, 6 juta jiwa penduduk Yahudi di Jerman waktu itu melayang sia-sia. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kadang-kadang kita itu kalau mendengarkan khotbah, kita biasanya mendengarkan contoh-contoh yang positif ya, kayak Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, pokoknya gitu-gitulah yang baik-baik. Tapi apakah kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang sebetulnya bisa dikatakan adalah tokoh-tokoh yang terkenal sebagai orang jahat di dunia? Ternyata bisa Bapak Ibu Saudara. Kenapa bisa? Karena kita bisa melihat kenapa sih orang ini menjadi seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, Hitler menjadi seorang diktator luar biasa kejamnya berawal dari keluarga. Siapa sih yang menyangka Bapak Ibu Saudara ya? Ternyata berawal dari keluarga. Kenapa bisa dari keluarga? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ayah Hitler ini begitu temperamen, pemabuk. Dia juga sering berbuat kasar kepada Hitler. Dia pukul Hitler kecil ini, Hitler muda ini. Lalu dia juga bertindak sebagai seorang diktator di rumah. Bukan hanya itu saja, mungkin si Hitler ini bisa menahan lah, oke lah, gak apa-apa kalau saya yang dipukulin, gak apa-apa. Tapi ternyata sang ibu pun dipukuli oleh sang ayah. Dan Hitler ini menyaksikan setiap hari ibunya berbuat kasar oleh sang ayah. Dan puncak kebencian Hitler kepada sang ayah terjadi ketika sang ayah ternyata memiliki hubungan lain dengan seorang perempuan yang kebetulan berbangsa Yahudi, keturunan Yahudi. Dari situlah timbul sebuah motivasi kebencian dari diri Hitler baik pada ayahnya maupun juga kepada orang-orang Yahudi. Oh ini bangsa yang bikin hidup saya berantakan. Akhirnya ketika dia kemudian Bapak Ibu Saudara mulai bisa berkarir dalam politik ya, sampai dia jadi pemimpin di Jerman, dia membawa kebencian itu terus menerus. Dia benci kepada orang-orang Yahudi, lalu kemudian dia melancarkan segala cara untuk bisa menumpas orang-orang Yahudi dari Jerman.
Dan bukan itu saja Bapak Ibu Saudara, ternyata meskipun Hitler berkata bahwa dia benci sekali pada ayahnya, ternyata diam-diam tanpa dia sadar, dia mencontoh apa yang ayahnya sudah lakukan di dalam rumah. Tetapi naas, bukan hanya Hitler menjadi seorang diktator di dalam keluarganya, tetapi dia menjadi diktator di seluruh dunia. Di waktu itu orang mendengarkan kata Hitler, yang tergambar adalah seorang diktator yang luar biasa kejam, sebuah ancaman yang luar biasa, dan juga ini adalah orang yang bisa dikatakan tanpa ampun, dan dia dikenal di kalangan orang-orang Jerman sendiri menjadi seorang pemimpin yang gak boleh dikoreksi, bahkan ketika dia salah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadarkah kita semua bahwa pelajaran mengelola kekuasaan datangnya bukan dari mana-mana, tetapi dari keluarga sendiri. Ada perkataan bijak yang mengatakan, Bapak Ibu Saudara, bahwa pemimpin itu bukan dilahirkan, tetapi dibuat, ditempa, barulah jadi pemimpin. Tetapi pemimpin seperti apakah yang dicetak oleh keluarga-keluarga di masa sekarang, terutama keluarga-keluarga Kristen? Maka menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa keluarga perlu melatih diri untuk bisa mengelola kekuasaan di dalam keluarga. Mari kita bertanya di dalam dewasa ini, di zaman-zaman sekarang, di dalam keluarga-keluarga Kristen, apa sih yang terjadi? Apakah yang terjadi adalah seorang ayah menjadi figur yang sangat-sangat sentral, ya, seperti zaman-zaman dulu? Pokoknya kalau udah bapaknya ngomong A, udah, gitu ya. Mau ibunya, mau anaknya, mau cucunya, mau siapapun begitu, gak akan bisa. Pokoknya A ya A. Atau mungkin yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara seperti lagunya si Sule, ya, Susis. Jadi ini kebalikannya, dari suami sekarang istrinya, sampai suami-suaminya jadi siun, ya, kalau kata orang Sunda. Atau bahkan mungkin yang terjadi adalah ketika anak-anak merasa zaman sekarang itu bukan zaman si Nurbaya. Sekarang tuh anak-anak bisa bebas ngomong ke orang tuanya, kalau nggak setuju tinggal ngomong. Jadi apa? Mandi besok, ntar biarin. Apa sih? Mandi dulu, maghrib dulu. Apa sih udah datang, tak dulu, apa sih ini masih berusaha nih? Galakan anaknya. Ya. Akhirnya orang tua cuma bisa lulus dada sama terserahlah, ya. Terserahmu lah, begitu kira-kira. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dalam keluarga-keluarga Kristen di dewasa itu? Jangan-jangan ketika kita ada di dalam keluarga, ada kekuasaan yang lebih daripada peran-peran yang lain, sehingga dalam keluarga itu tercipta kondisi, situasi di mana kita tuh jadi stres. Ada orang itu pulang ke rumah bukannya senang, udah pulang, malah Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan hamba ini, karena ini udah pulang gitu ya, cepet-cepet pengen besok lagi orang ini berangkat, entah sekolah, entah kerja, entah kemana. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita pelajari apa sih yang seharusnya kita hayati sebagai setiap anggota keluarga menurut Matius 22 yang sudah kita baca. Di dalam Injil pada hari ini Bapak Ibu Saudara diperkenalkan seorang atau satu pihak bernama orang-orang Farisi. Dan mereka ini kita kenal sebagai orang-orang yang biasa menguji Tuhan Yesus, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan kasus-kasus, pokoknya bagaimanapun supaya bisa menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan pada kali ini mereka pun melakukan hal yang sama, Bapak Ibu Saudara. Di ayat ke-16 mereka membuka pertanyaan dengan sebuah pernyataan yang luar biasa manis. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, Guru, kami tahu Engkau itu adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah.
dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Suatu pertanyaan muka yang ingin bisa dibilang tuh ngadeng-ngadengin Tuhan Yesus. Wah, iya benar gitu ya. Aku adalah orang yang dipandang terhormat bahkan oleh ahli Taurat. Tetapi mari kita lihat di ayat 17 Bapak Ibu Saudara. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini kan sepertinya pertanyaan yang tidak berbahaya sama sekali Bapak Ibu Saudara. Tetapi pertanyaan ini sangat-sangat menjebak Tuhan Yesus. Kalau dibilang boleh, maka Tuhan Yesus akan dibilang pembela orang Romawi, penjajah, belain penjajah dari Tuhan Yesus. Kalau bilang tidak, berarti dianggap pemberontak. Wah, ini gak pantas sama kaisar, ditangkap nih. Ini adalah pertanyaan yang sangat menjebak Bapak Ibu Saudara. Padahal di satu sisi lain Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat, para imam itu ya, kalau lihat The Passion of the Christ itu kan kelihatan sekali bahwa mereka itu sebetulnya bersekongkol dengan orang-orang Romawi juga. Mereka itu minta keamanan kepada para pemimpin-pemimpin Romawi. Tetapi justru mereka ingin menjebak Tuhan Yesus seolah-olah Tuhan Yesuslah pemberontak atau pembela penjajah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara, Dia tahu niat hati orang-orang ini, lalu mereka kemudian menanyakan sesuatu yang menjatuhkan Dia. Maka Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Lalu kemudian Tuhan Yesus meminta sekoin uang dinar, dan Dia bertanya, gambar siapa yang ada di dalam koin? Kalau kita sekarang mungkin jarang ya melihat gambar tokoh di uang-uang koin, biasanya di uang-uang kertas seperti 75.000 yang baru rilis kemarin. Tetapi di zaman itu gambar yang ada di koin biasanya adalah gambar raja atau kaisar. Lalu mereka menjawab, ya betul, di situ ada gambar kaisar. Lalu jawab Tuhan Yesus, maka berikanlah kepada kaisar yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadilah Tuhan Yesus tidak terjebak oleh pertanyaan ahli-ahli Taurat. Mereka tidak berhasil menjebak Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus memiliki hikmah. Tetapi apa pelajaran yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu Saudara dari penggalan Injil ini? Kita bisa melihat bahwa orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang punya kuasa. Mereka itu punya kuasa, punya kehormatan, dan mereka sudah dipandang dengan begitu tinggi oleh rakyat Yahudi. Tetapi ketika mereka ada di posisi itu, yang mereka lakukan adalah menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka itu berkuasa, tetapi mereka hanya berkuasa supaya mereka dapat yang enak-enaknya. Mereka berkuasa demi dalam rangka cuma pengen berkuasa. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau dalam sebuah film yang saya suka, film Spider-Man, itu dibilang kekuatan yang besar itu juga punya tanggung jawab yang besar, punya tugas yang besar, sehingga mereka ini sebetulnya melalaikan tanggung jawabnya. Sehari-hari sudah memeras orang-orang Yahudi dengan meminta mereka memberikan persembahan yang tinggi. Ya, Pak Iman kemarin membahas soal persembahan ibadah Allah yang disalahgunakan. Kita masih ingat pastinya. Sehari-hari kita penghormatan di pasar, doa panjang-panjang, panjang lebar, ya biar bagus sih salah ya. Tetapi kemudian mereka tidak pernah yang namanya membela umat Tuhan. Mereka justru memberikan beban yang begitu berat tanpa mau menyentuh sama sekali. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bahwa kejatuhan manusia seringkali adalah karena kita punya sebuah kekuasaan. Ketika kita sudah beradu argumen Bapak Ibu Saudara, suami istri misalnya, kamu salah, kamu tahu gak sih? Yang satunya sudah, ya. Kira-kira yang di sini bagaimana reaksinya Bapak Ibu Saudara?
seperti itu banget nih, sabar. Atau yang satunya, kesempatan nih kan, lagi nggak melawan kan, langsung Jadi ketika kita merasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi, punya kuasa, bahkan di dalam keluarga pun, kita bisa menyalahgunakan kekuasaan itu. Dan itulah yang perlu kita hindari di dalam keluarga kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara bahwa anak cucu kita tumbuh belajar dari kita yang tidak mau dikoreksi, bahkan ketika salah. Bayangkan orang tua kita yang sudah bekerja luar biasa kerasnya mengurus rumah tangga, lalu kita dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang menyakitkan hati hanya karena kita merasa kita berhak sebagai seorang anak, sebagai seorang cucu. Kita semua memiliki peran masing-masing untuk membangun sebuah keluarga yang penuh dengan rasa hormat. Ketika orang yang memiliki kekuasaan bisa menghormati kekuasaan itu dan bisa menjalankan perannya, barulah di situ terjadi sebuah persekutuan keluarga yang saling mendukung, saling mendengar. Berapa banyak anak-anak kita yang merasa tidak didengarkan suaranya, sampai pada titik di mana mereka tidak merasa lagi perlu untuk ngomong kepada orang tuanya. Sampai kapan kita mau melihat pasangan suami istri yang saling tidak tegur sapa, yang saling tidak berdiskusi, karena mereka merasa percuma ketika berdiskusi satu dengan yang lain. Sampai mana kita bisa melihat orang tua yang bisa hanya mendoakan anaknya dengan sedih hati karena anaknya ini lebih galak kalau dikasih tahu. Dan mari kita sebagai anak-anak Tuhan mencetak para pemimpin-pemimpin di masa depan yang bisa turun ke masyarakat, turun ke tempat kerja, jadi pemimpin bangsa ini, karena kita sudah membiasakan yang baik di dalam keluarga kita. Inilah berita untuk kita semua. Marilah kita renungkan, kita bawa ke dalam hidup kita, karena Tuhan sudah mengabarkan. Tuhan pun akan memampukan kita untuk bisa menjalankan peran dan panggilan kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, akan kita putarkan video pujian dari wilayah 3.
Marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa di dalam berkeluarga kami bisa saja memiliki hak, tapi kami juga seringkali lupa bahwa kami pun memiliki kewajiban, memiliki peran, yakni untuk bisa mengasihi, untuk bisa mendukung dan juga bisa menghormati sesama anggota keluarga kami. Maka dari itu ya Tuhan, ajarkanlah kami sesuai dengan peran kami masing-masing. Kami yang adalah seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, menantu, kakek nenek, dan juga cucu. Biarlah kami masing-masing bisa melihat bahwa Tuhan sudah menitipkan kepada kami anggota-anggota keluarga yang perlu kami kasihi, perlu kami hargai. Ya Tuhan, kami juga akan menaikkan doa-doa syafaat kami, sudi kiranya Engkau mendengar. Kami berdoa ya Tuhan, tidak henti-hentinya untuk kondisi pandemi COVID-19 yang masih saja menjadi masalah dan pergumulan kami semua. Berkatilah para pemimpin bangsa yang mencoba terus untuk bisa menanggulangi pandemi ini, supaya di dalam berusaha ada tangan Tuhan yang selalu memperlengkapi mereka, yang memberikan hikmat untuk melakukan tindakan yang terbaik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi di kota Cibadak ini dan juga sekitarnya, supaya ada tangan Tuhan yang terus menjaga keamanan di dalam kota kami ini. Berkatilah para pemimpin-pemimpin daerah kami, mulai dari unsur yang paling atas hingga yang paling bawah. Dan kami juga berharap ya Tuhan, supaya kerukunan antar agama di dalam kota kami dapat terus terjalin dengan baik, sehingga kami dalam hidup perbedaan tidak menjadikan itu sebagai masalah untuk kami dapat memulai perpecahan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani di dalam gereja Tuhan dimanapun tempat, terkhusus juga di jemaat kami di GKI Cibadak, untuk Pendeta Iman Sugio Ibrahim beserta keluarga, untuk para pengatua beserta keluarga, para pengurus komisi dan juga aktivis badan pelayanan beserta keluarga masing-masing. Tuhan kiranya berkati mereka. Biarlah Engkau melengkapi dengan kerinduan, dengan talenta-talenta yang bisa digunakan untuk mengerjakan misi Tuhan di dalam jemaat-jemaat-Mu. Dan kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi seluruh keluarga, umat-umat percaya di dalam gereja-gereja. Kami berdoa ya Tuhan untuk relasi suami istri. Kiranya Tuhan juga yang akan terus pererat, Tuhan perkuat terus dengan rasa cinta kasih untuk jemaat yang berlanjut usia, yang juga ada di antara kami, Mama Waro, Bapak Adam, Ibu dari Bapak Suci Setia Priana, Mama Suyatan, dan yang lain sebagainya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkati opa-opa kami dengan kesehatan dari Tuhan. Engkau hiburkan mereka ketika mereka merasa sendirian. Engkau berikan mereka juga pengharapan sehingga mereka terus percaya kepada Tuhan dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun, Zevanya Itamar Isaura Asad, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Tuhan, berikan mereka juga pertambahan hikmat, pertambahan sukacita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa untuk saudara-saudari kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh, mengalami sakit penyakit, terkhusus juga anak dari Ibu Tirsa yang baru saja menjalani operasi usus buntu. Tuhan juga yang akan kiranya menyertai proses pemulihan dari beliau. Untuk saudara-saudari kami juga yang pada saat ini memiliki pergumulan baik dalam keluarga maupun kehidupan pribadi mereka. Kami tidak tahu apapun pergumulan mereka ya Tuhan, tetapi kami mau
supaya Engkau melawat mereka satu persatu dan memberikan mereka semua solusi dan juga kekuatan di tengah-tengah menjalani pergumulan hidup. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami mau serahkan di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Mari kita nyanyikan doa Bapa kami. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita di hadapan Allah. Ayat persembahan diambil dari kitab Efesus 5 ayat 20 sampai 21 yang berbunyi demikian. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Marilah kita menyanyikan pujian persembahan kita dari NKB 211 ayat 1 sampai dengan 2. Ya Bapa, terima kasih atas setiap berkat dan kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami semua umat-Mu di tempat ini. Terima kasih juga
juga atas setiap firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini, di mana mengingatkan kami untuk terus bersyukur dan berharap kepadamu. Bapa di surga, pada saat ini juga kami mau serahkan persembahan syukur yang telah kami kumpulkan ini ke dalam tangan-Mu. Kuduskan dan sucikanlah persembahan kami ini, Bapa, agar majelis yang mengelola persembahan ini boleh dipergunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah sebelum kita kembali dalam persekutuan kehidupan kita menyanyikan pujian dari NKB 183 ayat 1 dan 5. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita dengan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera sampai selama-lamanya. Haleluya. Ibadah kita pada hari ini sudah selesai.